Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulurku semuanya. Bagaimana kabar Anda, Lur? Mudah-mudahan sehat selalu ya, Lur ya. Oke, Lur, kali ini kita lagi perbaikan Honda Freed dengan kebocoran oli di bagian sini ya. Ini letaknya di antara transmisi matic dan mesinnya ya. Nah, ini basahnya seperti ini, Lur. Becek sekali ya. Ini banyak sekali kebocoran. Ini untuk analisa seal keras bagian belakang ya. Kalau yang bagian depan ini di area puli, ini bagian belakang. Di area belakang yaitu tepatnya di sela-sela antara mesin dan transmisi. Nah, ini olinya seperti ini, Lur. Nah, untuk membukanya atau mendapatkan seal keras tersebut, kita harus menurunkan matic ya. Tentunya harus melepaskan semua soket-soket seperti ini, karena apabila soket tidak kita buka tentunya tidak bisa ya, nanti akan terhubung dengan transmisinya. Kita juga melepas semua kaki-kakinya karena akan melepas di bagian as rodanya. Nah, ini seperti yang biasa kita lakukan, Lur, pada saat melepas di bagian converter atau transmisi matic. Biasanya di sini ada baut penghubungnya ya. Nah, ini baut penghubungnya harus kita lepaskan dulu, kalau enggak nanti converternya akan nempel di platnya ya. Untuk kebocoran ini analisa pertama di seal keras, seal sabit, dan kalau misalkan kita analisa seal konverternya ada bocor, paling kita ganti sekalian. Nah, ini harus muter, Lur ya, harus netral. Kalau masih nempel, hendaknya kita congkel dulu. Nah, untuk penurunan kita tidak ambil videonya ya, karena agak repot. Nah, ini letaknya di sini, Lur, untuk bagian seal keras. Ini kita akan buka dulu. Ini ada platnya ya. Pengganti roda gila kalau di mobil manual, tapi untuk Honda Freed tidak ada yang manual ya. Ini adalah converternya ya, converter. Karena ini becek loh, nanti kita akan ganti sekalian untuk bagian seal converternya ya, untuk menghindari kerja dua kali. Karena untuk deteksi kebocoran ada oli yang hampir mirip, teksturnya mirip oli transmisi. Ini ada gearnya ya, ini gear yang menghubungkan ke starter. Nah, ini becek sekali, Lur ya. Kita akan ganti saja. Ini ada seal converternya ya, sudah kita siapkan. Ini beceknya segini, Lur. Ini kita akan ganti, ini namanya seal converter nih di sini nih. Nih ya, kalau yang keluar dari sini berarti oli transmisi ya, atau oli matic. Karena ada banyak bocor di sana. Nah, ini kita buka dulu platnya. Kita akan lihat keadaan sealnya ya. Yang jelas sih bocornya dari oli mesin juga bocor. Nah, ini, Lur, ini adalah bentuk daripada seal keras. Untuk seal sabitnya tidak kelihatan ya, karena untuk seal sabit itu kita harus menurunkan di oil pan dulu atau bagian karter dulu, baru kita bisa mengambilnya ya. Ini untuk seal sabitnya seperti ini. Seal sabit ya, bulan sabit, mirip bulan sabit, makanya kita biasa menyebutnya seal sabit. Nah, ini kebocoran di sini, Lur. Ini cenderung coraknya atau jenisnya oli mesin agak hitam ya, bareng tetesan ke bawahnya coraknya agak hitam. Ini basah seperti ini, Lur. Ini mengakibatkan olinya berkurang banyak ya, karena pada saat berputar mesinnya akan bocor banyak. Ini ada hasilnya. Ini seal keras, sudah kita siapkan juga seal kerasnya. Seal keras belakang cenderung lebih besar ya dibandingkan seal keras bagian depan. Kalau yang belakang agak gede seperti ini. Ini serinya. Dan ini adalah seal sabit, bentuknya seperti ini.
seperti bulan sabit ya. Banyak juga ada yang bilang seal Carter ya, modelnya melingkar ke atas. Nah ini lur, ini seal sabitnya, nanti kita ganti aja ya. Nah untuk seal keras juga akan kita pasang aja yang baru. Untuk video pemasangan mohon maaf saya tidak ambil gambarnya ya. Tentunya rekan-rekan sudah paham karena ya masangnya seperti itu ya. Untuk yang ada pernya itu menahan tekanan, yaitu di bagian dalam. Untuk oil pannya atau seal sabitnya juga kami tidak ambil gambar, cuman saya sudah save untuk fotonya di mana letaknya ya. Nah ini pemasangan atau hal penting. Ini kita pasang ini harus keadaan netral lur ya, atau bisa diputar. Kalau pas kita pasang terkunci atau sedikit tertekan, itu mohon dianalisa lagi karena sangat bahaya. Nah ini seal sabitnya lur, seal sabitnya udah saya ambil ya, udah saya pasang. Ini bentuknya seperti ini seal sabitnya, ternyata sudah keras. Ini ya. Nah ini letaknya di sini yang kami berikan tanda panah. Untuk pemasangan sealnya atau oil pannya tidak menggunakan packing keliling ya, tapi cukup menggunakan lem aja. Ini seal sabitnya. Untuk membedakan seal sabit dan seal keras belakang yang bocor itu memang teramat sulit lur, karena posisinya yang memang saling tempel ya, seperti ini posisinya saling tempel. Jadi untuk membedakan bahwa itu oli bocornya bersumber dari seal sabit atau seal keras memang agak sulit. Jadi ya kalau menurut saya gantilah dua-duanya ya. Biasanya umurnya tidak jauh beda untuk ketahanan kedua seal ini. Memang bongkarnya agak repot ya lur ya, harus bongkar transmisi untuk mengganti seal keras bagian belakang, beda dengan yang depan. Nah ini lur, ini sudah kita pasang semua ya, sudah kita tes, sudah tidak ada kebocoran lagi, baik itu oli mesin maupun oli transmisi sudah tidak ada yang bocor. Untuk oli mesin yang bocor tadi kita lakukan penggantian di bagian seal keras bagian belakang dan seal sabitnya ya, yang di dalam Carter atau seal Carter belakang. Nah untuk menurunkan Carter kita harus melepas bagian kompresor ya, tapi harus bergantian untuk melakukan penggantian antara seal Carter dengan seal keras belakang, karena untuk engine mountingnya agak repot, jadi harus tertahan di salah satu. Tidak ada kebocoran lagi ya, sudah ya. Ini sudah finish pengerjaan kita. Oke lur, terima kasih sudah menonton videonya. Itu tadi letak dan bagaimana cara mengatasi perbaikan Honda Freed yang bocor di area bawah di antara mesin dan transmisi ya, yang mayoritas disebabkan oleh seal keras belakang dan seal sabit belakang. Untuk kebocoran oli mesin, kalau memang ada tetesan oli di area situ, kemungkinan mayoritas di bagian seal converter ya. Dan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.